Halo semuanya, selamat menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Saya nih, Mas Ewin. Saya baru pulang dan jam 7 nanti kita harus ke rumah sakit lagi. Sebelum saya pulang, ini suara udah mau habis. Saya ingin share kepada kalian bahwa kondisi Indonesia menurut saya udah darurat, bos. Karena virus ini dibawa oleh orang-orang ke semua kota di seluruh Indonesia dari Jakarta. Ini sudah harus segera menurut saya dilakukan tindakan maklumat yang saya harus lakukan, yang saya harus share kepada kalian semua. Tagar karantina wilayah harus viral, entah sampai trending, entah sampai kapanpun. Tagar karantina wilayah harus viral. Mau nggak peduli saya soal ekonomi apa gimana, nggak peduli. Ini udah urusannya, ini nyerangnya Indonesia, bosku. Jadi yang pertama, buat yang terhormat Bapak Jokowi, kita pulang ke Metro Park, Pak. Iya. Jadi buat yang terhormat Bapak Joko Widodo, saya sebelumnya turut berduka cita atas wafatnya ibunda Bapak. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah itu, Pak Joko Widodo, Bapak itu memiliki berbagai menteri yang jujur saya koordinasinya buruk. Yang pertama adalah Menkes, ya kan? Jubir Menkes hari ini melakukan blunder lagi dengan mengeluarkan statement yang menurut saya sangat-sangat mengecewakan, yang jujur kontroversial. Pak Menkes, Pak Terawan, dan Pak Jubir, asal kalian tahu bapak-bapak, bahwa kami ini di tenaga medis berjuang tenaga di depan, itu hanya mempertaruhkan nyawa, Pak. Banyak teman-teman saya itu udah meninggal, Pak, ya kan? Dan banyak guru-guru saya itu udah meninggal, Pak. Dan ratusan teman saya itu sekarang lagi dirawat, Pak. Asal Bapak tahu nih, Pak Yuri dan Pak Terawan, kalau ngomong tuh dipikir, Pak. Tolong banget, Pak. Jangan mengeluarkan statement yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Anda itu di BNPB mengeluarkan statement barusan, yang miskin menularkan yang kaya. Itu gak jelas, Pak. Jangan pernah membenturkan penyakit dengan status sosial di masyarakat. Saya itu capek, Pak, tapi lebih capek teman-teman saya di GD. Anda itu Menkes, jubir Menkes, Anda itu membawa nama pemerintah di Indonesia. Setuju gak, Pak? Setuju. Capek kita berdua ini, Pak. Capek semua tenaga medis di Indonesia itu capek, Pak. Jadi tolong, Pak, kalau Anda ini mengeluarkan statement yang salah, itu kerja keras kita kayak gak ada harganya, Bapak. Kalau lihat orang infeksi tambah terus tiap hari, dan itu potensi meroket di bulan April. Yang mati tiap hari. Sekarang yang meninggal udah mau tembus 100, dan yang infeksi udah 1000. Ini bisa puncak Ramadan. Kalau kita mau selesai, satu-satunya cara yang bisa menekan adalah menahan migrasi orang-orang, menahan perpindahan orang-orang, sehingga infection rate bisa dikontrol di kota tersebut, sambil tenaga medisnya menyelesaikan masalah. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah dengan hanya anjuran di rumah aja, seperti yang dikatakan staf sus presiden, itu omong kosong. Hanya mudik karena nggak ada aturan. Anjuran itu percuma. Anjuran doang percuma. Kita semua harus menekan pemerintah karantina wilayah. Emang ekonomi hancur, tapi ekonomi Indonesia sekarang sudah hancur. Dolar udah mau 20.000, UKM udah pada gulung tikar, travel pada sepi, hotel pada sepi, penerbangan pada sepi. Mau ngapain? Mau ngapain? Gila. Sudah percuma. Ya kan? Ini dilanjutkan atau tidak, ekonomi kita bakal hancur. Dan kita sekarang belum ngurusi TBC, belum ngurusi DB. Karantina wilayah harus segera dilakukan. Hanya relawan, TNI, Polri, Sembako, ya kan, SPBU, dan hanya dokter tenaga medis yang boleh keluar. Batas menghitung kalkulasi ekonomi kemungkinan terburuk yang terjadi jika tidak dilakukan karantina wilayah dan jika dilakukan karantina wilayah. Ketiga, segera membuat keputusan dalam waktu seminggu ke depan untuk solusi mengenai Indonesia agar infection rate terkontrol. Keempat adalah
menjaga kesiapan distribusi logistik, entah itu APD ataupun nutrisi dan sembako, baik itu bagi warga ataupun bagi masyarakat, dan terakhir bagi dokter dan tenaga medis yang berjaga, dan TNI dan Polri. Dan berikutnya adalah undang-undang karantina harus diaktifkan. Segala kesiapan pangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, dan dana konglomerat, dana semua taipan dialihkan untuk hal ini. Itu aja bosku dari saya. Dan Save Life ini silakan sebarkan. Entah saya dihujat atau enggak, saya tidak akan pernah peduli. Saya akan tetap bersuara karena saya bukan tokoh politik, saya juga bukan artis. Saya hanya seorang pengusaha yang suaranya sekarang kebetulan didengar. Sampai suara saya habis pun saya nggak akan pernah menyerah. Tapi yang jelas adalah karantina wilayah harus segera dilakukan. Jika semua netizen melawan saya pun gak peduli. Jika ada orang bilang melawan saya pun gak peduli. Karantina wilayah dilakukan dan undang-undang harus aktif sehingga negara harus menjamin kesiapan pangan warganya. Saya muak soalnya kalau seperti ini terus. Percuma kita menyalurkan APD jika infection tidak bisa dikontrol.